Sang suami berusaha lagi tapi mentok, dan akhirnya dia kembali lagi berkata kepada istrinya. Tentunya tawaran yang ditawarkan oleh suaminya sudah mulai dirubah dengan sesuatu yang manis. Tidak apa-apa kita pinjam riba, tidak apa-apa kita pinjam riba. Yang terpenting nanti setelah kita besar, kita banyakin sedekah, kita banyakin sholat supaya menggugurkan dosa kita karena minjem riba. Nanti kalau sudah dapat profitnya banyak, kemudian marginnya perusahaan kita besar, nanti kita banyak sedekah untuk ganti dan menghapuskan dosa riba yang kita ambil dalam proses mengembangkan sayap bisnis. Saya pernah baca Bapak dan Ibu sebuah kisah ya, nyata yang ditulis oleh seseorang wanita ketika menceritakan tentang gelombang ujian yang menimpa pada keluarganya. Tulisannya cukup viral pada saat itu. Beliau menceritakan di dalam tulisan yang saya baca, benar dan tidak ngerti, tapi kita mengambil ibrah. Maka kemudian beliau menyampaikan bahwasanya dia dengan suami asalnya adalah orang yang sering ngaji. Dia sering ngaji. Ketika dia sering ngaji, tentunya banyak hukum-hukum yang telah dia fahami, dan tentunya dia ngerti peringatan-peringatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu menjadi lebih cerah, lebih kelihatan bagi dia yang mengaji. Karena memang mengaji itu memberikan cahaya pada sesuatu yang tidak kita fahami, karena apa yang kita tidak fahami itu disifati dengan kata kegelapan di dalam agama. Dia tahu, dia pahamlah. Tidak ada kebiasaan mereka kecuali menghadiri majelis ilmu. Usaha sang suami, usaha roti. Dia usaha roti. Sembari mereka sering datang ke kajian yang sudah tahu berbagai macam hukum, maka pada satu waktu sang suami ingin sekali membesarkan usaha rotinya. Dia ingin membesarkan usaha rotinya. Setelah dia berkeinginan membesarkan usaha rotinya, ngobrol dengan istrinya pun yang orang ngaji berkata, nggak apa-apa, silakan besarkan usaha roti kamu. Ketika dia mencoba untuk membesarkan usaha rotinya, tentunya membutuhkan kucuran dana untuk mengembangkan sayap-sayap bisnis rotinya. Qadarullah, saat itu dia berusaha untuk mencari pinjaman-pinjaman dari saudara-saudaranya, teman-temannya, circle-nya. Tapi qadarullah tidak mendapatkan. Allah uji dia. Lalu dia berkata kepada istrinya, wah, saya nggak mendapatkan pinjaman. Gimana ya? Kalau kita kayak gini terus ya stuck. Lalu sang istri berkata, lah, kamu pengennya apa? Gimana kalau kita minjam aja? Walaupun secara riba. Dengan melebihkan bayaran dari uang pokoknya. Riba itu namanya. Sang istri kemudian berkata, enggak dong, ini kan haram. Kita kan sudah tahu hukumnya. Ya kan? Allah menyampaikan, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasuli. Orang yang memakan riba itu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Yang saat pertama kali, sang suami mengikuti apa yang dimau oleh istrinya. Masya Allah ya. Sampai kemudian akhirnya sang suami berusaha lagi tapi mentok, dan akhirnya dia kembali lagi berkata kepada istrinya. Tentunya tawaran yang ditawarkan oleh suaminya sudah mulai dirubah dengan sesuatu yang manis. Tidak apa-apa kita pinjam riba, Yang terpenting nanti setelah kita besar, kita banyakin sedekah, kita banyakin sholat supaya menggugurkan dosa kita karena minjem riba. Nanti kalau sudah dapat profitnya banyak, kemudian marginnya perusahaan kita besar, nanti kita banyak sedekah untuk ganti dan menghapuskan dosa riba yang kita ambil dalam proses mengembangkan sayap bisnis. Manis yang diucapkan sang suami. Istri akhirnya terpengaruh, tergiur. Betul, akhirnya minjam. Disuntiklah bagaimana usaha dan bisnisnya. Ketika semakin membesar, ada sesuatu yang berubah. Apa yang berubah? Bahwasanya Masya Allah ya, perusahaan itu akhirnya membesar, permintaan semakin besar. Yang asalnya kebiasaan suami istri itu ngaji, sudah mulai tidak ngaji.
Sudah mulai banyak sekali luntur kebiasaan-kebiasaan baiknya. Yang biasanya suami datang ke masjid setiap adzan sudah tidak lagi datang ke masjid karena berbagai macam kesibukan yang silih berganti tidak ada selesainya. Sampai terjadilah peristiwa besar. Ketika sang suami ini, Masya Allah ya, naudzubillah min dzalik, akhirnya terjadilah satu perkara besar dari perzinahan dengan wanita lain. Yang mana akhirnya membuat sang istri sulit untuk melupakan kejadian itu. Dan sulit memaafkan. Akhirnya kapal itu karam, dihantam dengan karang yang besar. Pecah keluarganya. Dan akhirnya berpisah. Dalam proses pemisahan itu, sang istri meminta hak supaya perusahaan dibagi dua. Karena memang persentase saham itu juga dinamakan atas nama istri. Dan akhirnya ketika bisnis itu sudah dibagi dua, tentunya limbung perusahaan itu. Karena nilai asetnya menjadi dibagi dua. Dan tidak terlalu lama setelah itu akhirnya perusahaannya pun tumbang. Ambruk kembali. Seiring dengan karamnya mahligai pernikahan mereka. Yang menarik itu adalah tulisan dari sang ibu. Yang salah itu adalah ketika kami sudah tahu ilmunya, ketika kami sudah mengerti bagaimana hitamnya dan jahatnya riba, tapi kami justru melabrak batasan itu dan tidak ada yang kami dapati dan kami jumpai kecuali kerusakan. Ketika mereka menentang apa yang dijelaskan di dalam kitabullah.